adalah yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena kita masih tetap setia memuliakan, mengagungkan Tuhan. Mungkin hari berlalu, waktu berlalu, tahun berlalu, namun saudara dan saya tetap setia mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan, yang terambil di dalam perjanjian baru, yang yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini 3 ayat dengan hitungan yang ketiga. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini resolusi di tahun 2026. Apa itu resolusi? Saya perhatikan ini Kamus Bahasa Indonesia, resolusi adalah tekad atau janji diri sendiri untuk perbaikan. Ada juga dikatakan resolusi itu harapan baru untuk melangkah lebih kuat bersama tujuan dan bersama Tuhan. Ini resolusi. Ini yang menjadi resolusi kita tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun yang baru. Apa yang menjadi resolusi kita, saudara? Tahun baru. Mungkin setiap kita pribadi masing-masing punya rencana, punya tujuan yang baru, dan punya kerinduan untuk mencapai sesuatu di tahun 2026 ini. Ini adalah resolusi. Artinya satu tekad kita. Apa yang menjadi tekad saudara, apa yang menjadi tekad saya, apa yang menjadi tekad kita semua, pasti kita masing-masing tahu. Artinya setiap tahun itu orang memiliki satu tekad, orang memiliki satu rencana. Apapun itu rencananya. Namun yang perlu kita ketahui, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, resolusi apa yang terbaik bagi kita yang dikehendaki Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata, kalau tidak Tuhan yang membangun, maka sia-sialah orang membangun. Kalau tidak Tuhan yang mengawal, maka sia-sialah orang penjaga-penjaga. Artinya saudara-saudaraku, sekalipun ada tekad kita, ada rencana kita, jikalau Tuhan tidak ada di sana, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua hal yang harus kita ketahui, yang sangat penting tahun 2026 atau tahun yang baru ini, yang dikehendaki oleh Tuhan dari hidup saudara dan hidup saya. Sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, dua hal yang dikehendaki Tuhan yang sangat penting, mau saya pegang, mau saudara pegang,
mau kita pegang supaya resolusi yang ada dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, masing-masing adalah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan tahun 2026 ini, saudara. Apakah saudara seorang mahasiswa? Apakah saudara seorang pengusaha? Apakah saudara seorang yang sekolah? Apakah saudara seorang pekerja? Supaya resolusimu dikehendaki Tuhan dan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Firman Tuhan katakan dua hal yang mau kita pegang teguh, yang mau kita jaga, yang mau kita pelihara di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dalam ayat firman Tuhan ini, yang pertama, saudaraku, dua hal ini yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita, saudaraku, yang Tuhan mau, saudara-saudaraku, yang pertama adalah komitmen untuk mengasihi Tuhan. Ini yang pertama. Sebab di sana dikatakan tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, segenap waktumu, segenap tenagamu. Artinya, saudara, di sana ketika saya mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, tentu sekali Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memperhatikan, memperdulikan, menolong, memberikan jalan keluar, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hari ini, saudaraku, mari kita berkomitmen untuk lebih mengasihi Tuhan. Kalau tahun 2025 kita memang sungguh sudah mengasihi Tuhan, mari kita tingkatkan lagi. Mari lebih giat lagi. Sebab kita tahu segala sesuatu yang ada di muka langit, di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, semuanya atas seizin Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku, kalau itu kita tahu, kita sadar, mari kita berkomitmen semakin lebih mengasihi Tuhan lagi dengan harapan yang baru yang Tuhan mau berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bagaimana kita, saudaraku, untuk berkomitmen mengasihi Tuhan ini, saudaraku. Firman Tuhan katakan ini di dalam Yohanes 14 ayat 15, demikian dikatakan. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini, saudaraku, jika kita berkomitmen mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, maka Tuhan katakan dalam ayat firman Tuhan ini bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di tengah perjalanan kita di tahun yang baru ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk mengasihi Tuhan, kita lebih menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita tahu semua apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita semua tahu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka itu harus kita turuti yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan lebih menaati segala perintahnya, baik dalam berpikir, baik dalam bertutur kata, baik dalam bertindak. Sebab mungkin kita, saudaraku, sering salah bertindak.
salah bertutur kata, salah berpikir. Mungkin manusia sering salah berpikir. Baru A, pikirannya sudah sampai Z. Itu dan itu dan itu. Tapi itu semua oleh rancangan iblis, rancangan setan. Tapi hari ini Tuhan katakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, resolusi kita adalah komitmen untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku, maka kita akan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan daripada kita, saudaraku. Maka Tuhan inginkan, saudaraku, lewat kita berpikir, mari kita berpikir positif, mari berpikir negatif, mari berpikir yaitu optimis di dalam jalan-jalan hari-hari yang kita lalui tahun 2026, tahun baru ini. Sebab itu yang diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Mari kita, saudaraku, bertutur kata yang benar, yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan di tahun 2026 ini. Mari kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertindak dengan hati-hati. Kalau khotbah kita beberapa hari lagi, ajari kami Tuhan bijaksana supaya kami bertindak hati-hati. Jangan kita salah mengambil keputusan-keputusan di dalam tahun 2026, tahun baru ini. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka saudaraku, penyesalan yang terjadi sampai nanti tahun 2027 atau bulan 2 Desember tahun 2026. Tapi ketika kita dari mulai Januari tahun 2026 ini, kita berhati-hati bertindak, saudaraku, mengambil keputusan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan yaitu jalan-jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tadi yaitu menaati segala perintah Tuhan dengan bertindak, dengan menjauhi dosa-dosa, tidak, saudara-saudaraku, tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita serta dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan suara Tuhan, kapan saja pun, di mana saja pun, kapan saja pun. Artinya, saudara-saudaraku, kalau tahun 2025 kita hanya dengar-dengaran dengan suara Tuhan hanya 3 kali, katakanlah itu Minggu, Jumat, dan hari Selasa kaum ibu, hari Kamis kaum bapak 3 kali. Tuhan inginkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tekad dan janji kita lebih daripada itu. Bagaimana tekad kita, saudara-saudaraku, supaya kita seperti yang dikatakan firman Tuhan ini dapat menuruti yaitu perkataan-perkataan Tuhan dan menaati yaitu firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dengar-dengaran terhadap suara Tuhan setiap waktu adalah hal yang dilihat oleh Tuhan. Itu suatu hal yang dilihat oleh Tuhan dari saya, dari saudara, dari kita, siapapun kita hari-hari ini, baik itu kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja. Itu yang dilihat oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, mari kita berkomitmen untuk lebih mengasihi Tuhan di tahun 2026 ini, supaya kita, saudaraku, menjadi yang terbaik, menjadi yang disukai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, resolusi kita menjadi komitmen untuk lebih mengasihi sesama kita. Ayat firman Tuhan tadi katakan di sini, saudara-saudaraku, dalam ayat yang 38, itulah hukum yang utama dan yang pertama
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang banyak berkata, oh aku mengasihi Tuhan, tapi membenci saudaranya. Maka itu tidak akan benar. Maka itu tidak dipandang oleh Tuhan benar. Sebab firman Tuhan dikatakan dalam ayat ini, saudara-saudaraku, itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Tuhan katakan sama dengan kita mengasihi Tuhan ketika kita sama dengan mengasihi saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita berkomitmen untuk lebih mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Matius 5 dalam firman Tuhan ini, Matius 5 ayat 44, demikian dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu sangat mudah. Kalau saya mengasihi saudara lalu saudara mengasihi saya, sangat mudah. Saudara mengasihi saya lalu saya mengasihi saudara, itu sangat mudah. Sangat gampang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mengasihi yang mengasihi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan memberikan suatu perintah yang ekstrim. Tuhan memberikan satu perintah ekstrim bagi kita untuk mengasihi musuh, untuk mengasihi yang menganiaya kita. Dan hal ini, saudara-saudaraku, terasa sulit tentunya secara manusia untuk mengasihi musuh, untuk mengasihi yang menyakiti kita, untuk mengasihi yang menganiaya kita. Kalau dikatakan tadi mengasihi sesama itu, oh saudaraku, sangat baik. Kita dengan mudah mengasihi saudara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, pemilik kita. Apalagi dia baik kepada kita, mengasihi keluarga kita yang baik. Tapi orang yang memusuhi, orang yang menyakiti, orang yang menjahati, orang yang menzalimi, yang berbuat tidak baik bagi kita, yang berbuat jahat bagi kita, tentu akan terasa sulit. Nah, inilah yang diberikan Tuhan bagi saudara dan bagi saya menjadi resolusi kita tahun 2026, tahun yang baru ini, saudara-saudaraku. Maka sangat sulit untuk mengasihi mereka. Tetapi inilah perintah Tuhan, supaya kasih kita menjadi sempurna. Tujuan Tuhan, saudaraku, supaya kasihmu, kasihku, kasih kita menjadi sempurna seperti kasih Tuhan. Yang dia datang ke tengah dunia menjadi terang dunia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita kasihi musuh kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku, komitmen kita untuk lebih mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, mengasihi musuh kita. Firman Tuhan katakan tadi, supaya sempurna kasih kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang mau kita tekadkan. Ini yang menjadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janjikan dalam hidup kita. Kalau selama ini ada musuh saudara, tahun yang baru ini, mari bertekad
aku akan lebih mengasihi dia, supaya sempurna kasihku kepada Tuhan dan kepada sesama saudara. Ini yang menjadi tekad kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan inilah saudaraku menjadi komitmen kita tahun baru ini, tahun yang diberikan Tuhan bagi kita. Apakah Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengampuni, mendoakan, dan memberkati musuh kita, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menganiaya kita. Inilah kasih yang sempurna yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, mari kita belajar mengampuni mereka, belajar mendoakan mereka, belajar memberkati mereka, supaya lewat itu sempurna kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita yang sudah kita terima, yang sudah diberikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah saudaraku, firman Tuhan, kedua hal ini saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama tadi, mari kita berkomitmen untuk lebih mengasihi Tuhan. Yang kedua, mari kita berkomitmen untuk lebih mengasihi sesama. Biarlah kedua hal ini saudaraku menjadi resolusi kita di tahun 2026, tahun yang baru. Tuhan senantiasa saudaraku memberikan kita semuanya nikmat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang ini, dan Roh Kudus lebih memberikan kita kekuatan, kemampuan, hikmat bijaksana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan di dalam menjalani tahun 2026 yang masih panjang ini saudara. Maka ketika kedua komitmen ini kita miliki, kita bertekad, maka saya percaya tahun 2026, sesulit apapun, sesakit apapun, seberat apapun, pasti akan dapat kita lalui, dapat kita lewati bersama-sama Tuhan di tengah-tengah gereja kita, gereja Kampung Baru Sikupang ini. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, termulia Tuhan, hari ini kekal untuk selamanya. Mari kita berdoa.